Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Ekosu Corner. Yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga dengan tahun baru di 2021 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baru, bisa mewujudkan impian-impian baru kita, dan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk lingkungan dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadinya kayak ceramah ya. Enggak, intinya di tahun baru semangat baru untuk mencapai impian-impian baru gitu ya. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat USB bootable atau installer USB untuk Windows 7. Karena namanya sudah USB, berarti kan kita tidak menggunakan DVD ataupun CD, yaitu menggunakan flash disk atau bisa juga dengan hard disk. Tapi saya kira terlalu buang-buang space kalau kita menggunakan hard disk ya. Kita gunakan flash disk saja, ukuran sekitar 4 sampai 16 GB ya. Sebenarnya 4 sampai 8 GB sudah cukup. Cuma kalau teman-teman mau custom dalam satu USB itu untuk beberapa OS operating system, nah teman-teman bisa gunakan space yang lebih besar lagi. Cuma untuk kali ini kita akan belajar hanya untuk satu operating system saja. Jadi bikin installer atau bootable USB untuk Windows 7. Nah, kenapa sih kita harus pakai USB gitu loh? Kan sudah ada tuh CD, sudah ada DVD. Nah, setiap teknologi ataupun metode itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari kita menggunakan USB bootable ini adalah yang pertama, dia lebih simpel dan efisien. Dibawa kemana-mana, itu kan lebih enak ya, masuk saku lebih enak. Coba bayangin DVD atau CD itu masuk ke saku kan juga repot. Terus dia harus memerlukan wadah khusus kalau DVD atau CD kan. Kalau lempengan atau piringan yang bagian terangnya itu kegores, nah, datanya itu kan bisa hilang. Atau file yang ditaruh atau dibakar di DVD itu. Nah, kalau di flash disk enggak. Itu kelebihannya. Selain itu juga proses instalasi dominan atau mayoritas lebih cepat ya kalau kita menggunakan USB. Kenapa bisa begitu? Itu kan kalau DVD kan dia dipengaruhi oleh RAM, oleh prosesor, oleh DVD internal atau DVD playernya yang ada di laptop tersebut atau komputer tersebut atau DVD ROM-nya. Nah, itu kan mempengaruhi. Kalau flash disk kan enggak. Dia enggak dipengaruhi oleh DVD ROM atau DVD playernya itu. Jadi dia dipengaruhi hanya oleh RAM dan prosesornya. Jadi secara logika teknologinya atau secara logika matematisnya itu akan lebih cepat ketika kita menggunakan USB. Nah, selain itu juga dia ini ya, maksudnya secara teknisnya pun dia tidak perlu penyimpanan khusus. Nah, kalau DVD kan dia harus disimpan di wadah atau case DVD. Terus kita juga tidak boleh menaruh sembarangan. Nah, itu kelebihannya flash disk. Namun kekurangannya apa teman-teman? Ya, pasti kan satu metode itu nggak mungkin dia hanya kelebihan doang. Pasti ada bagian dari kekurangannya. Nah, kekurangan dari USB ini adalah dia mudah terinfeksi virus ya. Karena kan dia dicolokin di komputer langsung atau laptop langsung. Nah, itu kan virus akan lebih cepat ke situ masuknya. Beda kalau dengan DVD, dia kan lewatnya DVD ROM gitu. Jadi virus akan lebih mudah masuk ke flash disk. Selain itu apa juga proses untuk membuat USB installer atau bootable itu juga tergantung bagaimana tahapan yang dilalui dan juga file ISO yang kita siapkan. File ISO itu berisi Win7-nya. Nah, itu terkadang juga mengalami kegagalan. Jadi tidak semua proses yang nanti akan kita coba itu akan berhasil. Nah, kita pure aja nanti videonya. Kalau gagal ya kita ulang lagi. Nah, gagal kan adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Sementara berhasil adalah kesempatan untuk melampaui capaian kita hari ini. Aduh, jadi kuat ya. Bukan Mario Teduh ya. Jadi kalau kita berhasil nanti kita akan lanjut ke step selanjutnya. Kalau gagal ya kita ngulangi lagi. Jadi resikonya itu ya teman-teman. Tahapan atau prosedur untuk bikin installer atau bootable itu lebih rumit daripada kita hanya ngeburn DVD. Nah, rawannya seperti itu. Selain itu juga rawan file-file korup.
Karena kan dia sifatnya disimpan di flash disk ya. Kadang filenya hilang, kehapus ketika kita proses scanning, mungkin saat flash disknya dicolokin di komputer, lalu kita proses scan mungkin pakai antivirus A, B, C, dan C, dan itu dianggap file yang membahayakan lalu di karantina ataupun dihapus. Jadi kan 1-2 file hilang, otomatis installer atau bootable-nya itu akan tidak bisa digunakan untuk menginstal Windows. Nah, seperti itu kira-kira plus minusnya ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan itu. Cuma karena kita mengikuti perkembangan zaman dan juga kita mencari efektif, efisien, dan praktis. Nah, generasi milenial kan sukanya yang instan-instan. Nah, teman-teman bisa pakai USB. Nah, apa sih peralatan atau perlengkapan starter kit yang perlu kita siapkan? Yang pasti teman-teman harus menyiapkan flash disk ya. Tadi sudah saya singgung sedikit flash disk. Lalu selain itu teman-teman juga harus menyiapkan aplikasi Rufus ya. Aplikasi Rufus itu untuk membuat bootable installer. Selain itu teman-teman juga sudah punya file ISO, tipenya ISO image untuk nanti diisikan ke flash disk itu. Ya tentu karena temanya adalah Windows 7 ya teman-teman, file ISO yang sudah disiapkan adalah file ISO Windows 7. Oke teman-teman, kita siap untuk belajar. Yuk langsung aja kita lihat ke komputer. Baik teman-teman, mari kita mulai ya untuk proses membuat bootable atau installer USB untuk Windows 7. Nah teman-teman, aplikasi yang kita gunakan seperti tadi saya jelaskan adalah Rufus. Ini aplikasi untuk membuat USB installer bootable atau bootable installer USB. Nah, bisa dibalik-balik ya untuk Windows 7. Nah teman-teman bisa download aplikasi ini di mana? Yang pertama teman-teman bisa buka di sini ya. Di Google tulis Rufus atau Rufus terbaru keywordnya. Nah lalu di sini teman-teman download di website atau laman resminya ya. Nah di sini. Oke. Setelah itu kalau biasanya saya dengan Rufus yang portable karena saya nggak perlu install dia di platform atau di operating sistemnya Windows. Jadi kita bisa langsung execute. Tapi kalau teman-teman mau pakai Rufus yang nggak portable, teman-teman juga nggak masalah ya. Maksudnya itu tergantung preferensi kita masing-masing. Oke, setelah download nanti selesai seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita buka Rufusnya. Run as administrator ya. Oke. Yang pertama teman-teman harus pastikan adalah device. Di bagian device ini pastikan dia sudah mendeteksi dari flash disk kita. Nah, kita sorot ke sini kan muncul di situ tuh Kingston Data Traveler. Atau teman-teman bisa make sure nama label dari device ini sama nggak sama flash disk kita. Nah ini ya, sama ya, USB Win, itu nama flash disk kita. Setelah itu, bagian boot selection, teman-teman pilih yang ini ya, disk or ISO image. Ini biasanya sudah default ya. Nah teman-teman klik bagian select, pilih, lalu cari di mana file ISO dari Windows 7. Nah ini untuk contoh saya pakai Windows 7 yang sistem 32 bit. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak biasa pakai yang 32 bit, nanti teman-teman bisa unduh di website ini juga ya, Bagas31, atau website yang lain. Saya rekomen ke sini karena saya biasanya download di sini, dan ini bentuk appreciate saya pada website yang sudah memberikan aplikasi gratis pada kita ya, software-software juga. Nah itu saya pakai yang untuk contoh ini ya pakai yang 32 bit. Oke, kita pilih. Kalau sudah kita open. Nah, sudah open. Target system UEFI ya atau non CSM. Lalu kita pilih yang MBR, partition scheme atau skema partisinya.
Nah, untuk labelnya ini kita bisa edit ya. Kita sesuaikan seumpama Win7, installer Win7 gitu ya. Installer Win7. Nah, oke. Ini untuk file sistemnya NTFS, cluster size biarin ini default aja. Lalu teman-teman klik show advanced format option. Nah, di sini ini bagian quick format diklik, lalu create extended label and icon file. Jadi ini ya, supaya label yang kita tulis ini nanti juga ketulis di situ ya. Ini untuk satu page-nya biarin aja. Oke. Lalu kita lanjut teman-teman ya. Kita klik start. Warning, all data on the device bla 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 will be destroyed. Jadi ini akan menghapus atau menghancurkan, destroy. To continue with this operation, klik OK. To quit, klik cancel. Jadi teman-teman klik OK. Kita tunggu prosesnya, creating file system. Ini cukup memakan waktu yang ya nggak terlalu lama sih sebenarnya. Kenapa sih kita harus fokusnya menggunakan USB? Karena teman-teman kita mengikuti perkembangan zaman juga ya. Dulu kita menggunakan DVD, CD, itu kan dipakai beberapa kali untuk install, dia kan bisa udah rusak itu DVD-nya. Kalau flash disk kan enggak, beda. Pun secara bawahnya terus penggunaannya itu akan lebih simple. Dan dia lebih tahan terhadap kerusakan ya. Beda dengan DVD CD yang kita cara megangnya, cara naruhnya pun nggak bisa sembarangan. Dia kegores sedikit aja, data yang di dalam DVD itu sudah tidak bisa kita akses gitu. Nah kalau di flash disk kan beda. Kecuali dia rusak atau hilang, nah itu sudah nggak bisa kita akses. Ya, sebentar lagi akan selesai. Kita sabar, tunggu saja. Itu sudah hampir sampai di tahap akhir. Iya. Oke, ready. Nah, setelah ini yang kita lakukan jangan klik start ya. Kita klik button atau tombol close. Nanti kalau klik start kan ngulang lagi. Kita klik close. Nah, setelah ini yang kita lakukan apa? Yaitu kita coba untuk menancapkan flash disk yang sudah berisi bootable ini di laptop. Jadi kita coba booting apakah dia sukses atau gagal. Oke, tetap pantau teman-teman ya.
teman-teman, kita akan coba untuk menyalakan laptopnya dan mencoba flash disk yang sudah berisi bootable atau installer Windows 7 tadi ya. Ini flash disknya yang sudah kita install tadi dengan Rufus. Nah, kita akan coba di sini. Pertama kita nyalakan dulu untuk laptopnya ya. Ini kita pakai laptop ThinkPad. Lalu coba kita masuk ke BIOS ya. Oke, kita sudah masuk di BIOS ya. Ini pakai laptop ThinkPad T430S ya, Lenovo. Nah, kita sudah masuk di BIOS. Lalu kita atur bagian boot ya. Ini untuk mengatur boot priority. Nah, ini USB-nya akan kita naikkan ya. Oke, itu teman-teman sudah bisa lihat ya di situ yang warna putih USB HDD Kingston Data Traveler. Itu adalah flash disk kita yang sudah kita colokkan tadi. Itu akan kita buat di boot priority ordernya number 1 supaya dia ketika proses booting akan dideteksi yang pertama. Oke, setelah itu kita keluar ya. Exit saving change jangan lupa. Jadi kita keluar sambil menyimpan perubahan atau pengaturan yang kita lakukan. Save configuration change and exit now. Yes. Oke, di sini teman-teman press any key ya. Jadi tekan apapun tombolnya supaya dia bisa ngeload ke USB yang tadi kita buat. Oke, kita coba ya ini. Tuh, sudah sampai situ aja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu berhasil ya di bagian Windows-nya ya. Nah, Windows 7 Ultimate Service Pack 1 sampai situ aja, karena langkah selanjutnya bagaimana menginstal Windows 7 nanti akan saya buatkan tutorial di episode selanjutnya. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang masih perlu dipertanyakan atau teman-teman bingung, silakan komen di kolom komentar di bawah. Kalau masih belum puas, teman-teman bisa hubungin saya melalui DM, karena kan saya cantumin juga di situ alamat Instagram saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah untuk bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya kita tidak sulit. Itu tergantung motivasi atau semangat kita, kan kata pepatah itu, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Terima kasih kalau video ini memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, lalu komen, like, juga share supaya orang-orang lain di luaran sana yang belum nonton video ini bisa nonton dan bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk mereka juga. Sampai jumpa.